Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan. Satu lagi saya menyebutkan, ada yang tahu tentang ayat ini? Allah menyenangi orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang kokoh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu nafi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka dengan orang-orang yang atau orang-orang berperang di jalannya dalam sebuah barisan yang kokoh, dan saya lihat Anda semua sepertinya siap untuk berada di tengah barisan. Baik, Bapak sekalian, sebenarnya saya agak kikuk, agak deg-degan untuk isi hari ini, ya, dan masya Allah luar biasa. Gini, karena di bulan Ramadan, Bapak sekalian, bulan Ramadan, bulan berkah, bulan ampunan, semua kata-kata kita adalah doa, semua kalimat atau ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita adalah doa. Makanya saya minta banget hari ini mari kita sama-sama mengucapkan kata-kata yang baik, kalimat yang baik, dan dalam ruangan insya Allah saya sangat yakin banyak malaikat-malaikat yang mengaminkan doa Anda semua. Oke? Jadi banyak-banyak orang berdoa dalam majelis seperti ini, dan semoga hajat Anda apapun yang Anda datang sini itu diijabah oleh Allah, terutama yang baik-baik sekalian. Dan masya Allah luar biasanya, ya saya nggak tahu ya, ini mungkin dalam bahasa dakwah gitu ya, kalimat baik itulah doa, kalimat yang jelek adalah kalimat laknat. Kalimat laknat seorang akan kembali pada dirinya sendiri. Ya, laknat itu maksudnya kalimat yang nggak baik, kadang-kadang guyonan-guyonan. Dan subhanallah, kita doakan Dokter Andika, ya saat ini beliau ban mobilnya bocor, robek, karena beliau sering kali ngomong jati asi gitu kan. Yang datang dari sini tahu tuh biasanya. Ya, dan ternyata robek ban jati asi persis dekat rumah saya kayaknya. Ya, semoga Allah mudahkan urusan beliau ya. Makanya hati-hati dalam berdoa dan hati-hati dalam berucap, ya, karena itu akan jadi doa sekalian. Ya, jati asi itu tempat yang very very nice place, karena ada Jadwal Akbar di sana sekarang. Tepuk tangan, Bu. Baik. Hari ini saya akan coba berbagi kepada Anda, dan mudah-mudahan sesi ini menjadi sesi yang Anda betul-betul dapat manfaat yang luar biasa, Bu sekalian, ya. Dan saya pengen tahu dulu sebelum saya mulai, saya pengen tahu di sini siapa yang siap belajar angkat tangan saya. Saya kayak orang puasa aja ini kan? Puasa? Per 12,5 hari. Baik, sekarang saya tanya lagi, siapa di sini yang siap belajar hari dan membuka hati dan pikirannya untuk jauh lebih baik? Angkat tangan saya. Nah, itu dong, masya Allah. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk pramuka. Ketahuan usianya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan jelaskan, atau mungkin saya akan berbagi pada Anda dengan tema, judulnya sebenarnya bisnisku adalah dakwahku. Oke, bisnisku adalah dakwahku. Siap belajar? Oke, baik Bu sekalian. Kalau kita bicara mau dipotong. Ingatkan orang itu pahala, betul? Baik, Bu sekalian, kalau kita bicara umur kita saat ini, ya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa umur umatku itu kurang lebih sekitar 60 sampai 70 tahun. Berapa? 60 sampai 70 tahun. Oke, nah sekarang kita ambil rata-rata katakanlah 65 tahun saja. Oke, 65 tahun, sehingga kita bisa tahu sekalian sisa hidup kita itu benar-benar kita optimalkan berapa tahun. Oke, nah kalau katakanlah misalkan gini, kita umurnya rata-rata sini kan muka-mukanya kayak 65 tahun udah mati semua kayaknya. Iya betul kan? Karena Nabi bilang kan usiaku 63 tahun, usia umatku kurang lebih kayak begitu. Oke, kita ambil sekitar 65 tahun aja Bu sekalian. 65 tahun kalau saya boleh tanya kepada Anda, kalau dipotong dengan usia akil balik sekitar 15 tahun. Betul? Berarti 65 dikurang 65 dikurang 15. Sisa berapa? Berapa? 50. Benar? Oke, sisanya 50 Bu sekalian. Lalu manusia selama hidupnya ada yang tidurnya banyak, termasuk yang menggunakan sebuah dalil, ini bukan hadis. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini gak ada dalilnya, Pak. Jadi yang bagian waktu puasa kayak begini tidur, insya Allah. Ya. Kenapa itu gak ada dalilnya? Baik, katakanlah orang sehari rata-rata tidur sekitar 8
jam sehari bos sekalian. Itu saya hitung total kurang lebih selama usia kayak begitu sekitar 20 tahun usianya. Usia apa lama tidurnya? Oke, lama tidur sekitar 20 tahun bos sekalian. Lalu dia kan bekerja tuh, bekerja. Lalu lagi kalau dihitung lagi jam kerja 8 jam satu hari kurang lebih, itu sekitar makan waktu sekitar 20 tahun juga. Berapa tahun? 20 tahun bekerja, 20 tahun tidur. Sisa berapa? 10 tahun. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa sekalian, sebenarnya Allah sudah ngasih tahu sama kita dalam sebuah surat Al-Quran, ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Bahwa Allah sudah mengatakan pada kita bahwa malaikat dan Jibril alaihissalam menghadap rohnya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Jadi cepat sekali. Jibril itu disebutkan dalam sebuah hadis, ya Jibril itu punya sayapnya sekitar 600 sayap. Ya, jadi gede banget. Jadi kalau Anda mau lihat Allah di dunia tidak akan bisa Pak. Ya, karena terlalu besar Allah itu. Oke, baik. Allah sedang menyatakan kepada kita seperti ini, malaikat dan Jibril menghadap kepada rohnya dalam sehari adalah 50.000 tahun. Jadi artinya sebenarnya gini. Saya mau tanya kepada Anda dan tolong Anda jawab. Katakanlah ada orang, ini pasien sudah sakit. Pasien ini sudah sakit, katakanlah kanker, katakanlah seperti itu. Lalu dokter memberitahu pada dia, Pak, Bu, katakanlah seperti itu. Anda cuma punya waktu sekitar 6 bulan saja, ya, untuk hidup lagi atau untuk masih bisa hidup. Pertanyaan saya sekarang, kalau orang sudah divonis kayak begitu dengan latar belakang medis, maksudnya dengan data yang ada, kira-kira pasien tadi hidupnya akan digunakan untuk apa? Untuk bersodako, mungkin sholat malam, ya, dan segala macam kebaikan yang mungkin sebelumnya dia nggak pernah lakukan, bos sekalian. Ya, padahal itu waktunya 5 bulan dan dia percaya banget dengan kata-kata dokter tadi, betul? Ya, percaya banget bahwa dokter mengatakan Anda cuma punya waktu sekitar 5 bulan saja untuk hidup, sisanya nanti kita nggak tahu, kata dia, berdasarkan data yang ada. Itu dokter yang ngomong dan orang itu percaya banget. Yang jadi masalah sekarang, kadang-kadang Allah udah bilang, terus sekalian, kita lupa mungkin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahu kepada kita bahwa setiap saat maut itu, malaikat maut itu mengintai kita. Hitung-hitung dalam sehari, katanya sekitar 70 kali malaikat maut itu mengintai kita, nunggu perintah dari Allah. 70 kali bos sekalian. Artinya sekitar 2-3 menit bos sekalian, malaikat itu sudah siap mencabut nyawa kita. Kalau dokter tadi, kalau kata si dokter tadi ngomong kayak begitu sama pasien tadi, dan pasien tadi betul-betul gara-gara ucapan dokter tadi bos sekalian, dia akhirnya orang ngomong jelek tentang dia segala macam, dia nggak peduli karena dia sudah sibuk untuk berbuat baik. Masalahnya kita sekarang sudah tahu Allah ngasih tahu kayak begitu bahwa 2-3 menit malaikat mau ngomong sama kita atau mungkin menunggu perintah dari Allah bos sekalian, kitanya nggak sadar-sadar. Paham tuh ini? Oke, nanti saya akan berikan clue-nya kepada Anda bagaimana kita bisa mengubah waktu kita atau menjadikan 10 tahun kita itu bagus sekali. 10 tahun kita itu betul-betul menjadi 10 tahun yang penuh keberkahan, penuh kebaikan bagus sekali. Oke, 10 tahun itu menjadi 10 tahun yang penuh kebaikan. Jadi di zaman Nabi Nuh itu bagus sekali usia beliau sekitar 1000 tahun kurang lebih. Usia beliau. Jadi umur 60 tahunnya di zaman Nabi Nuh itu masih anak-anak. Masih anak-anak, betul ya? Jadi Nabi SAW pernah disebutkan, kalau seandainya aku hidup, kata Nabi SAW, aku hidup pada zaman itu, maka 60 tahunku itu, kata Rasulullah SAW. Karena saat itu sudah dikasih tahu bahwa nanti akan ada umat yang usianya kayak anak ini yang mati. Coba ya. Yang 60 tahun itu, sebutnya lanjut kisah itu seperti itu. Terus Nabi bilang, Rasulullah SAW bersabda bahwa kalau seandainya aku hidup pada zaman itu cuma diberi umur 60 tahun, maka akan aku gunakan seumur 60 tahun itu untuk bersujud semua. Karena nggak ada waktu lagi sekarang. Artinya apa? Hidup kita ini sangat singkat. Makanya yang masih belum menyadari ini, bos sekalian, mari kita sama-sama menyadari bahwa ternyata sebentar aja kok hidup kita nih, dan sebentar banget kita akan ketemu dengan kiamat, ketemu dengan Allah seterusnya. Oke, nah bagaimana caranya bos sekalian? Caranya atau kita memahami ini Bapak Ibu, ya. Dan bagaimana Anda atau kita bisa menjadikan hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan pahala. Mau? Coba saya tanya, siapa di sini yang hidupnya pengen panen pahala? Sudah tahu caranya? Belum, saya ajarin.
Oke, saya ajarin caranya kayak gimana Ustaz, supaya nanti Anda pakai sepatu, pakai jam, pakai baju, pakai topi, pakai apapun itu semuanya pahala. Bisa Pak Bu. Ya, karena kita udah tahu bahwa hidup kita, umur kita ini sangat-sangat singkat. Makanya jangan sampai salah konsepnya. Nah, hari ini kita belajar bahwa ternyata betapa banyak Ibnu Mubarak rahimahullah berkata bahwa betapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niat, kata dia. Dan betapa banyak pula amalan besar menjadi kecil karena niat. Ya. Jadi esensinya sebenarnya salah niat, salah yang didapat. Kalau niatnya benar, maka besarlah yang didapat. Anda mau dapatkan pahala orang sedunia mau? Gampang sekali bos kalian. Anda cukup berdoa. Anda minta ampun, Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Anda tambah lagi al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni saudara-saudaraku kaum muslimin seluruh dunia. Yang pertama. Yang kedua, yang hidup sama yang mati, Anda dapat pahala mereka semua. Pahala ampunan itu Anda dapat semua sekalian. Ya, saking seperti itu gara-gara apa? Kalau kita ngerti caranya dan kalau kita ngerti niatnya kayak apa. Ya. Lagi-lagi saya sampaikan kepada Anda, niat ini menjadi apa? Menjadi tolak ukurnya. Kalau niatnya benar, ya, dan niat itu punya sesuatu yang bermakna lebih nilainya, maka Anda akan besar dapat pahalanya. Siapa di sini yang ada dalam ruangan ini yang sudah mendoakan orang dalam ruangan ini? Cuma satu doang. Doanya gimana? Bukan assalamualaikum, enak aja doa beneran. Ada doakan bener-bener, ya. Coba gedein sedikit suaranya, berdiri. Mudah-mudahan orang yang saya undang. Pelit amat tuh orang yang undang doang. Orang yang dia undang doang. Tadi waktu duha, waktu saya datang sini, saya alhamdulillah berdoa untuk siapa? Untuk Anda semua. Ya Allah, semoga acara ini menjadikan orang-orang yang hadir, para panitianya menjadi lebih dekat denganmu, menjadi makin cinta kepadamu, menjadi lebih dekat pada Rasulullah SAW, dan menjadi makin cinta pada Rasulullah SAW. Jadi kalau nanti subhanallah, wallahu a'lam, saya nggak tahu tiba-tiba di sini ada dapat hidayah, saya akan panen pahala. Paham maksudnya? Saya akan panen pahala sekalian. Dan tidak ada salahnya kita hari ini saya akan ajarkan kepada Anda sekalian bagaimana bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Caranya supaya Anda sekarang dapat lagi panen pahala tadi bos sekalian. Maka yang terjadi sekarang, kalau saya boleh minta kepada Anda bos sekalian, kita akan merevisi niat, termasuk niat apapun bos sekalian. Ketika Anda nikah dengan istri atau suami Anda, ketika Anda datang ke tempat ini, ketika Anda tadi pakai naik mobil atau naik angkutan umum, semua Anda ubah niatnya sekarang dengan cara apa? Anda ucapkan dalam hati Anda, apapun itu. Kalau Anda kerjakan ini bagus sekali, maka Anda akan panen pahala. Boleh? Saya minta Anda seperti itu? Boleh. Caranya gampang. Anda nggak usah ucapkan niatnya, Anda cukup dalam hati saja. Ada tentang sini mau ngapain? Oke? Dan kalau boleh saya minta sekali lagi, niat itu nanti balik-baliknya akan Anda panen pahala gara-gara niat tadi. Jadi bukan cuma sekedar niat. Ya Allah, misalkan saya kasih contoh ya. Misalkan, ya Allah, aku datang ke sini karena Engkau, dan aku berharap ya Allah, dan macam ada saja. Mudah-mudahan di sini banyak orang-orang yang dulunya jauh dari Engkau sekarang makin dekat. Seperti itu berarti. Dan kalau Anda mau tambahkan niat yang lain silakan, misalkan tambahkan niat yang lain silakan. Apapun itu, termasuk dari awal Anda mungkin nikah, atau dari awal Anda kuliah dulu, apapun silakan. Saya kasih waktu 1 menit untuk mengubahnya. Boleh? Silakan dimulai. Cukup dalam hati, nggak perlu diucapkan. Sudah? Nanti kalau mau ditambahkan silakan. Oke? Biar lebih senang lagi, tepuk tangan dulu dong.
sekarang Anda sudah mulai jalan argonya udah jalan. Argonya sudah jalan. Oke, baik, sekarang kita akan lihat. Oke. Nah, pertanyaannya, tadi saya jelaskan kepada Anda Bapak sekalian bahwa berapa tahun usia kita untuk bekerja tadi? 20 tahun. Jadi waktu yang kita habiskan secara umumnya orang bekerja sekitar 20 tahun. Kalau 20 tahun ini Bapak sekalian cuman sekedar bekerja doang, hanya bekerja saja Bapak sekalian, maka saya bisa, dan itu tidak ada katakanlah niat karena lillahi ta'ala Bapak sekalian, maka saya bisa pastikan gak banyak kebaikan yang kita dapat. Oke, gak banyak kebaikan yang kita dapat. Sehingga pastinya saya akan jelaskan kepada Anda kenapa kita perlu banget mengubah niat. Oke, jadi kalau kita sekarang teman-teman yang di Kangen Water ya, teman-teman yang di KAT ini yang mukanya sepertinya sudah muka-muka orang kaya semua. Dan banyak muka-muka yang kaya banget. Mau pilih yang mana? Terserah. Ya. Jadi baik. Jadi kalau saya katakan apakah ini, kalau saya ditanya apakah ini pekerjaan yang terbaik Kangen Water? Ya. Okay. Apakah ini pekerjaan terbaik? The best work? Oke. Kita akan lihat sekalian. Sekarang saya tanya kepada Anda, apa sih pekerjaan terbaik yang sudah Allah jelaskan kepada kita semua di atas muka bumi ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dan apa ayatnya? Apa pekerjaan terbaik atau profesi terbaik yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, Bapak sekalian? Dan itu jelaskan inilah pekerjaan terbaik Anda di dunia, Bapak sekalian. Jadi kalau saya ditanya apakah Kangen Water pekerjaan terbaik? Iya sih, cuman bukan itu yang dimaksud. Oke, apa pekerjaannya sekarang kita lihat? Ya, Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fussilat berkata seperti ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik pekerjaannya atau perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Jadi kalau saya ditanya banyak orang, apa pekerjaan terbaik? Pekerjaan terbaik adalah profesi dakwah. Sepakat? Kata siapa? Kata Allah. Pertanyaannya, kita ini mau ngapain di sini? Kita ini katakanlah tadi saya jelaskan berapa jam sehari kita habiskan untuk edukasi, untuk grup ini segala macam. Fungsinya ngapain sih? Buat apa sih? Kalau seandainya niatnya cuma sekedar dapat duit. Maka 20 tahun kita bos sekalian, maka 20 tahun tadi cuma 20 tahun yang berhubungan dengan fisik saja. Hanya 20 tahun, hanya fisik saja, nggak dapat yang lain. Kalau salah niat, sehingga apa? Yang jadi titik itunya, penentunya justru seandainya di situ dijelaskan, kalau nggak ada orang-orang yang menyuruh kepada Allah, ya khususnya bagi kita seorang muslim ya, di dakwahnya saya maksudnya atas sesama muslim. Ya. Kalau kita tidak menyuruh kepada jalan Allah dari apa yang kita kerjakan tersebut, maka bosnya itu sebenarnya sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang sia-sia. Jadi sehingga maka Nabi SAW bersabda seperti ini. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan. Jadi edukasi Anda, kerja Anda, apapun aktivitas Anda, kalau seandainya harus sekalian salah niat atau enggak ada niat, Anda cuma dapat fisiknya saja. Sampai sini paham? Makanya saya jelaskan, mari kita revisi niat. Termasuk di sini, di bisnis ini bos sekalian, Anda juga perlu merevisi niat. Untuk apa? Karena sebenarnya yang disampaikan adalah kebaikannya. Anda sampaikan ke orang lain, katakanlah ketika Anda edukasi, ketika Anda jelaskan tentang KAT, komunitas kita, dan nanti saya jelaskan juga, itu kebaikan. Tapi kalau Anda tidak berniat atau tidak meniatkan itu karena Allah, maka ini nggak dapat. Ini nggak dapat. Ya, maka sekali lagi tadi saya sampaikan, pekerjaan kita pun perlu kita niatkan, perlu kita perbaiki. Kalau sudah terjadi gimana? Kalau sudah berlalu gimana? Tak apa-apa, Anda revisi niatnya. Contoh misalkan dulu menikahi istrinya gara-gara istrinya cantik, cuma itu doang. Dapat pahala nggak? Padahal agama itu, pernikahan adalah 50% atau setengah dari agama usianya. Maka kalau cuma katakanlah berniat karena nikah kepada istri itu karena istrinya cantik, dia nggak dapat apa-apa. Jadi nikahnya buat apa? Buat nikah lagi. Bagus. Untuk tanya nih. Ya niatnya karena apa? Karena lillahi ta'ala gitu.
Anda sampaikan itu apapun bentuknya, tapi niatnya nikahnya karena Allah. Saya panasan, nanti kan ruangannya panas. Panas ya? Semoga panas Anda diganti Allah dengan sejuk di surga. Gitu ya, jangan ngeluh ya. Baik, jadi barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya. Jadi nanti kalau Anda buka puasa di sini, kalau Anda buka puasa di sini ya, kalau saya boleh saran supaya Anda dapat pahala puasa orang yang puasa itu, apa yang Anda kerjakan? Iya, tapi ekstrim juga kan? Anda ambil air, satu air gelas putih, air putih satu gelas buat dia, atau ambil 3 butir kurma, misalkan, Anda kasih sama dia. Terus orang itu ngambil juga air putih dan 3 butir kurma, kasih ke Anda, tuker-tukeran. Ada dapat pahala. Dua-duanya dapat pahala. Sepakat? Kan bakal buka di sini kan? Nah, nanti begitu caranya, supaya nanti Anda semua di sini bosannya panen pahala semua. Oke? Lanjut ya. Jadi syaratnya adalah merevisi niat. Nanti lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan kepada kita. Kita disuruh apa sama Allah? Kita disuruh, kata Allah, ayat ini dalam surat Al-Imran sekalian. Ada yang tahu bunyinya? Kalau tahu angkat tangan. Saya kasih hadiah. Iya, Pak. Kurang kenceng, Pak. Akhirnya mufti dan kasih duit. Bulan Ramadan bulan ber. Siapa lagi yang mau duit? Gak ada Pak. Ya, jadi kita udah diperintahkan oleh Allah sekalian. Kalau saya ditanya profesi terbaik apa, profesi dakwah sekalian. Tapi masalahnya sekarang kita apakah kita di kalangan water, di kalangan ini dakwah, dan tergantung niat Anda. Ya, tergantung niat Anda di sini mau ngapain. Kalau cuma sekedar jual mesin, semua bisa Pak. Kalau cuma sekedar jadi platinum samurai, jadi ini itu semua juga bisa Pak. Tapi kalau seandainya Anda punya niat yang kuat dalam hati Anda sekalian, maka insya Allah niat itu akan membimbing Anda nanti. Kenapa? Ada dua hal yang beda antara niat sama keinginan. Keinginan itu nggak pakai, jadi niat itu ada usahanya. Kalau keinginan cuma keinginan doang. Ya, niat pakai usaha, ada ikhtiarnya. Tapi kalau keinginan nggak ada, cuma ingin doang. Semua pengen platinum samurai, semua pengen semua banyak banget, tapi nggak ada usaha. Oke, makanya niat itu kalau diiringi dengan ikhtiar, maka yang terjadi bos sekalian, Anda akan cepat mencapai itu. Ya, cepat mencapai apa yang diinginkan. Dengan syaratnya satu, Anda betul-betul sungguh-sungguh. Kalau Anda sungguh-sungguh, maka Allah akan sungguh-sungguh sama Anda. Bahkan yang luar biasa bos sekalian, kalau Anda order sesuatu sama Allah, Anda niat yang gede kepada Allah, maka Anda akan dapat gede. Contoh, Anda punya uang lebih, uang banyak ya. Terus Anda misalkan nih, Anda pengen umroh mencarinya yang paling murah, yang paling jauh dari haram, misalkan. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Anda order kayak begitu, maka Anda akan dapat itu sama Allah. Tapi kalau kita punya uang yang lebih bos kan, dan apalagi prioritasnya untuk Allah, maka Anda berikan yang terbaik untuk Allah, dan Allah akan berikan yang terbaik untuk Anda juga. Makanya kalau lagi mau umroh, mau haji, cari travel terbaik, umroh terbaik, hotel terbaik, pesawat terbaik. Untuk apa? Untuk Anda niatkan memberi yang terbaik untuk Allah, karena itulah sedekah terbaik. Semoga nanti semua bisa umroh dengan first class. Amin ya. Amin. Jadi kalau lagi mau melakukan sesuatu untuk Allah bos sekalian, bahkan saya katakan tadi misalnya, bahkan cuma sekedar pakaian saja, Anda berpakaian dengan baik karena niat lillahi ta'ala, maka dapat pahala juga. Anda datang edukasi dengan orang bos sekalian, maka saya katakan Anda untuk menyampaikan kebaikan di situ, ada niat yang direncanakan tadi. Anda pakai baju yang bagus, wangi-wangi gitu ya, karena pakai sepatu yang bagus. Anda ketemu sama orang tadi bos sekalian, dan dia senang lihat Anda dapat pahala. Sampai seperti itu bos sekalian. Kenapa? Karena hidup kita sangat singkat. Kalau tadi dikatakan 10 tahun itu cuma begitu-begitu doang. Belum lagi yang bulan Ramadan ini doang yang kita sebagian besar bisa tahajud ataupun sholat malam. Sisanya nanti wallahu a'lam. Ya, makanya jangan sampai 10 tahun ini bos sekalian, 10 tahun yang sangat-sangat singkat ini kita gara-gara salahnya nggak dapat apa-apa dan tidak panen pahala. Oke, jadi mulai sekarang saya pesankan kepada sekali lagi, mari kita sama-sama merevisi niat, termasuk di bisnis juga sama. Ketika ada edukasi, Anda bikin kaget,
Tujuannya ngapain sih? Balik pada niat Anda juga. Makanya saya sampaikan, kalau seandainya ada niatnya dakwah lillahi ta'ala, menyampaikan kebaikan pada orang, mengajak orang kepada hal yang jauh lebih baik, itu dapat pahala juga. Ya, jangan cuma sekedar nyari berapa yang closing, berapa yang gabung, berapa yang digital. Bu, Pak, itu mah cuma lucu-lucuannya aja. Ya, makanya kenapa saya katakan seperti ini? Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, suatu hari ketika nanti manusia-manusia yang sudah masuk surga, kita kan insya Allah masuk surga nih. Amin? Semua masuk surga, insya Allah. Nanti kita reuni di sana. Edukasi di surga. Netes PKR, nggak ada lagi. Surga tuh kalau Anda lihat burung, burung itu terbang dan Anda pengen makan burung itu, maka sekejap aja burung itu akan terhidang di depan Anda. Langsung jadi burung yang paling Anda senang di dunia, katakanlah burung goreng, ayam goreng gitu. Saking dahsyatnya surga. Bidadarinya kayak apa? Betisnya itu kelihatan bening, kayak kaca. Hadisnya begitu, saya nggak bohong. Emang begitu hadisnya. Putih bening banget. Jadi dunia itu harus singkat bos ya. Nah, tadi kembali ke tadi apa? Tadi. Apa tadi? Betisnya kuning. Beben, istighfar antum. Ya baik. Jadi balik-balik tadi doa. Nah, jadi ketika orang sudah masuk ke dalam surga, bos sekalian, ketika orang sudah masuk ke dalam surga, lalu tiba-tiba malaikat membawakan segunung-gunung pahala, gitu hadisnya. Bentuknya kayak apa? Wallah, saya nggak tahu apa. Seperti apa? Lalu malaikat tadi bawa, ya bayangkan aja lah. Malaikat itu bawa bergunung-gunung pahala kepada para penghuni surga tadi. Lalu para penghuni surga itu bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, ini apa? Dia bawa bergunung-gunung kebaikan. Lalu malaikat bilang sama penghuni surga tadi, inilah doa-doa yang dulu kalian panjatkan di dunia, tapi Allah tunda dikabulkan hingga kalian masuk surga. Sampai akhirnya orang-orang itu bawa sekalian, para penghuni surga tadi berkata, ya Allah, kalau kami boleh berharap, kami berharap seluruh doa kami engkau tunda saja sampai kami masuk surga. Masya Allah. Makanya jangan pelit berdoa. Jangan pelit berdoa. Bahkan doakan orang lain itu subhanallah, sebuah kemuliaan yang luar biasa. Ya, salah satunya supaya apa? Tadi mulai dari niat kita. Ketika sudah niat, kita langsung action dengan apa? Dengan doa. Jadi nanti ketika Anda edukasi, Anda bikin kaget, Anda group meeting, semua kalau Anda sudah niat ya karena lillahi ta'ala, maka Anda panen pahala. Dan saat itulah malaikat akan menaungi, malaikat rahmat akan menaungi Anda dari mulai Anda keluar rumah Anda sampai Anda balik rumah nanti, bos sekalian. Dan saat itu kalaupun Anda mati dalam pekerjaan itu tadi, maka insya Allah mati yang mulia. Pengen mati kayak gitu? Siapa pengen mati mulia kata-kata Mas? Serius? Pengen mati? Mulia, insya Allah mati mulia. Baik ya, jadi kalau kembali ke korelasi tadi, bos sekalian, yang saya jelaskan kepada Anda bahwa bisnis pun kalau Anda jadikan itu sebagai niat karena lillahi ta'ala, karena niat karena dakwah yang menyampaikan kebaikan, maka insya Allah Anda akan panen pahala di situ. Kenapa? Tadi boleh cuma 10 tahun, tapi kalau Anda mulai memperbaiki, maka 20 tahun tadi, 20 tahun yang kerja tadi ditambah dengan 10 tahun yang luang tadi, 30 tahun hidup Anda akan panen pahala. Kalau tadi niatnya sudah benar, ya, gara-gara niatnya benar. Lanjut. Nah, sekarang bos sekalian, kita era baru. Kalau saya katakan sekarang itu era baru dalam berdakwah. Ya, dakwah kita bisa jadi mungkin sebagian dari teman-teman kita ya, para dai-dai ya, teman-teman muslim ya, itu mereka dakwah di pedalaman pelosok. Tapi sekarang juga kita perlu dakwah kayak begini di hotel, ini kan dakwah, betul? Ya, di hotel kayak begini kita dakwah untuk apa? Untuk membangun keluarga. Jadi kemarin saya baru saja ikut daurah keluarga itu. Sama kayak kita tujuannya ya, untuk membangun peradaban juga. Jadi dimulai dari keluarga. Makanya hari ini niat kita juga sama sebenarnya. Bagaimana Anda di sini, hadir di sini bisa mendapatkan sesuatu sehingga pulang nanti Anda bisa menjadi orang yang jauh lebih baik sekalian. Amin ya. Makanya saya jelaskan sini era baru adalah berdakwah. Jadi dakwahnya itu tidak mesti katakanlah gara-gara misalkan bukan gini. Anda bawa tas edukasi terus gara-gara itu kalau begitu saya akan pergi ke hidayah yang paling pelosok gitu kan misalkan. Anda dakwah sama orang ini yang pakai koteka misalkan. Ya dia nggak paham, Anda pun nggak paham kata-kata dia. Terus ngapain di situ? Allah malam saya. Ya. Jadi
Anda menggunakan sosmed atau YouTube ya, atau menggunakan hotel-hotel kayak begini untuk mengajak orang ya kaum muslimin muslimat untuk lebih dekat kepada Allah. Itu fungsinya maksudnya sebenarnya. Makanya saya sebutkan era baru dalam berdakwah. Klik. Ini dia. Ini baru tadi malam. Tadi habis subuh saya baru datang. Saya ngisi juga di situ kemarin. Jadi di KP sama nggak apa yang kita kerjakan, sama nggak? Sebenarnya kurang lebih sama Pak Bu. Ya, kalau Anda lihat, ya kalau Anda lihat kita di KP juga sama apa yang kita kerjakan. Mari kita lihat. Ya, sebagian besar acara kita adakan di mana? Hotel. Maka kita buka bersama kayak begini. Kita bikin di hotel untuk memberikan yang terbaik buat Anda semua. Dengan tepuk tangan dong. Jadi meeting-meeting kita semua, kalau Anda lihat nanti Anda sudah mulai paham platform atau pathway-nya KAT ini kayak apa. Anda akan paham dari apa yang akan saya jelaskan nanti sekalian. Anda akan mulai paham kenapa Anda berada di sini, kenapa Anda kalau mulai Anda bisa dapatkan sesuatu yang lebih di sini, bukan cuma sekedar mesin-mesinan, enggak. Bukan cuma sekedar dapat uang itu sih. Kalau kita bersungguh-sungguh, inti yang benar-benar, insya Allah kita akan dapat sekalian. Ya, tapi Anda harus punya nilai lebih di bisnis ini, termasuk tadi Anda niatkan dalam hati Anda mulai saat ini, Anda niatkan di sini untuk apa? Untuk berdakwah. Dakwahnya kepada siapa? Kepada sama muslim aja, ya. Karena banyak kaum muslimin muslimat yang mungkin mereka masih sibuk dengan dunianya, belum paham bagaimana bisa mereka mendekat kepada Allah, caranya gimana. Nah, di KAT kita menjelaskan itu satu demi satu, sekalian. Satu demi satu kami paparkan bagaimana caranya. Ya, nanti saya jelaskan dengan sebuah slide saya biar Bapak Ibu mulai paham. Kenapa sekarang Allah perjalankan Anda ke tempat ini? Kenapa sekarang Allah dudukkan Anda di sini? Kenapa sekarang Anda berkumpul dengan orang sini? Saya sangat yakin ada sebuah hadis yang menyebutkan gini, al-arwahu junudun mujannada. Ruh manusia itu diciptakan bak prajurit berbaris-baris. Bak prajurit berbaris-baris. Mana yang saling mengenal dia akan ketemu, mana yang saling berselisih dia akan pisah. Udah kayak begitu sunatullah. Jadi jangan heran Bapak sekalian, kalau ketika Anda sudah punya visi yang sama, semangat yang sama, cita-cita yang sama, maka saya sangat yakin Anda akan ketemu dengan orang yang sama. Dan insya Allah kita ketemu di sini, dan mudah-mudahan kita bisa reuni dan ketemu lagi di surga. Amin. Tepuk tangan Bapak sekalian. Oke ya, lanjut dikit. Nah, kalau saya boleh katakan, bukan saya melebihkan KAT ini Bapak sekalian sebagai suatu komunitas yang paling baik, terbaik, tidak. Tapi Bapak sekalian tolong Anda lihat di luar sana, adakah komunitas bisnis Bapak Ibu, adakah komunitas bisnis yang setiap bulannya bikin karantina menghafal Al-Quran? Ada? Gak ada Bapak. Silakan kalau ada kasih tahu sama saya. Komunitas bisnis yang setiap bulannya bikin karantina menghafal Al-Quran. Ini sekarang sudah batch berapa ya? 6 udah masuk 7. Adakah di luar sana Bapak Ibu kalau saya boleh katakan komunitas bisnis yang para leadernya setiap akhir Ramadan pada 10 hari terakhir iktikaf bareng-bareng bawa anak istri keluarga semua ada? Jujur kalau saya katakan KAT ini ya, kalau saya boleh katakan ini komunitas dakwah. Komunitas dakwah meskipun basicnya adalah komunitas bisnis. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan katakan saya? Yakin? Serius? Tahu dari mana? Dari kata-kata saya tadi ya. Ya, bahkan subhanallah Bapak sekalian kalau Anda lihat perjalanan kita di bisnis itu masya Allah luar biasa. Suatu demi satu saya lihat gitu kan. Banyak teman-teman kami di KAT ini yang dulu nggak jenggotan sekarang jenggotan. Ada tahu kenapa saya dipilih jadi menteri spiritual? Karena jenggot saya paling panjang. Itu sebenarnya penghinaan. Dia tahu jenggot saya panjang, rambutnya nggak ada di diri saya. Gak apa-apa. Menteri spiritual ini menteri yang paling gede gajinya Pak. Dan ada itunya juga, ada menteri hariannya. Menteri hariannya namanya Beben Wahyu. Tepuk tangan buat Beben. Dia adalah yang ngurus acara Anda ini Bapak sekalian. Dari A sampai Z dia yang ngurusin. Angkat tangan Anda sekarang. Angkat tangan Anda semua gini. Anda tunjuk Beben sekarang. Tunjuk Beben. Beben begini Beben. Mas Beben. Yang kencang Mas Beben. Jazakallah khair. Terima kasih banget. Sudah ngurusin kami semua. Semoga jadi amal kebaikan. Antum dan keluarga. Dan semoga rezeki Mas Beben berlimpah.
doakan kamu seperti apa yang kamu doakan. Makanya jangan pelit doain orang kaya. Itu pesannya. Kalau Anda mau pengen cepat kaya, maka doakan orang yang sudah kaya. Ya Allah, tambahkan rezekinya lebih banyak lagi, tambahkan apapun lah. Anda sebut sama dia. Ketika Anda mengatakan kepada orang kaya tadi, maka doa itu balik buat Anda. Boleh kita doa buat orang miskin gak punya? Boleh. Ya, tapi kan lama prosesnya. Mendingan doain orang kaya aja. Ya. Nah sekarang coba kita bareng-bareng ini. Kita kan punya 3 leader besar sebenarnya. Yang pertama Dr. Andika, yang banyak bocor dan menjadi gitu. Yang kedua namanya yang salah satu yang saya kagumi dan ganteng sekali, namanya Dr. Gigi Mika, dari depan sekarang. Diri dong bro. Yang ketiga Mas Adit. Oke, nah sekarang coba saya minta Anda sekarang sebentar aja Anda doakan, gak usah Anda angkat tangan, Anda ucapkan saja, pakai kata semoga. Semoganya ini jadi gini, ya Allah semoga, ucapkan saja, semoga rezekinya Dr. Andika, rezekinya Dr. Wika, rezekinya Dr. Adit, Mas Adit dilimpah, diberkahi dan ditambahkan berkali lipat. Boleh saya minta gitu? Sekarang silakan Anda ucapkan sendiri-sendiri. Satu lagi saya minta kepada Anda sekalian. Di luar ini juga banyak teman-teman kita yang mungkin sudah punya bisnis yang alhamdulillah sudah punya rezeki lebih dari Allah. Dan sekarang saya minta ada satu doa lagi pada Anda. Anda doakan orang-orang dalam ruangan ini, ya Allah, saudara-saudaraku dalam ruangan ini yang sudah engkau lebihkan rezekinya, tambahkan rezekinya buat mereka ya Allah. Boleh kan itu? Silakan doakan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau ada orang yang hidupnya nggak bahagia, kemungkinan besar salah satunya adalah dia jarang banget ngedoain orang lain. Jadi kalau ada sering banget ngedoain orang lain, maka saya bisa pastikan hidup Anda akan bahagia. Karena muslim diciptakan Allah, seorang muslim hidup di dunia ini diciptakan Allah tidak untuk bersusah payah, tidak untuk dihidupkan Allah dalam keadaan miskin. Tapi Allah sudah mengatakan bahwa mereka diciptakan untuk jadi manusia terbaik, umat terbaik. Jadi kalau ada yang nggak beres di situ, maka ada yang nggak beres dengan imannya, perasaannya, hati, jiwa, pikirannya. Oke? Bahasa sederhana saya, umat Islam terlalu kecil, terlalu besar kalau mimpinya kecil. Umat Islam ini terlalu besar kalau mimpinya kecil. Makanya Allah sudah sampaikan, Nabi sudah ajarkan kepada kita, mintalah jannah firdaus, mintalah surga firdaus. Dan mintanya, gak usah nanggung-nanggung, gak usah. Nanti mintanya apa? Ya Allah, aku mohon surga firdaus tanpa hisab. Mau? Yang mau katakan saya. Amin ya? Reuni kita di surga. Nggak kayak begini, penuh tempatnya, sana luas. Macam sudah pernah saya. Lanjut. Ya, ianya kira-kira boskan namanya hafalan Al-Quran KAT, boskan. Subhanallah, dari sinilah banyak sekali saya lihat komunitas. Kalau saya bilang kan KAT itu kan komunitas apa? Amazing to Health kan. Kalau saya bilang ini komunitas ahli tahajud. Muka-muka Anda boskan, ini muka-muka ahli tahajud semua. Amin aja dulu dah. Meskipun tadi malam saya tahu ada yang telat bangun. Ahli tahajud semua. Atau komunitas ahli tahajud Islam. Nggak boleh dibahas. Alhamdulillah. Nggak dengar kan? Banyak nggak dengar kan? Apa ayo? Nggak usah dibahas. Jadi menurut saya salah satu program kita bos sekalian, dan masya Allah luar biasanya. Gara-gara program ini bos sekalian ada yang menikah di sini. Belum datang. Gara-gara ikut program ini Allah kasih jodohnya di sini bos sekalian, nggak tanggung-tanggung, jodohnya 6A. Dan akan berlanjut dengan jodoh-jodoh yang lain nanti. Jadi yang nanti semoga di sini yang belum nikah segera diberikan jodoh yang terbaik. Jodoh yang hafiz Quran. Jodoh yang penghasilan 100 juta sebulan. Yang sodakonya juga 100 juta sebulan. Dan bulan depan mereka nggak makan apa-apa. Silakan aja lah, sodakanya ya. Jadi subhanallah ketemu jodoh sini sekalian. Serius.
Serius. Dan dokter Andika, waktu kami bulan Desember tahun lalu ikut program karantina menghafal Quran 30 hari itu sekalian, itu beliau menjodohkan ada 3 orang. 3 orang yang jadi mak comblang nih. Jadi apa ta'arufarnya? Ya kalau mak comblang kan jelek banget. Jadi ta'arufur. Jadi dia yang menghubungkan si akhwat dan ikhwannya misalnya. Dihubungkan. Saya bilang, ente ini Masya Allah curi-curi pahala. Saya bilang, kenapa? Waktu itu 2 orang sudah nikah. 3 udah nikah waktu. Sekarang semua kebaikan dalam rumah tangga dia itu ngalir pahalanya buat berkahnya. Benar nggak? Rasul menyatakan seperti ini. Nabi bilang gini, saya ngomong sama bapak, sama maksud saya ngomong gini-gini doang kan. Kalau nggak disebut nama Allah, saya nggak dapat pahala, nggak dapat pahala. Tapi kalau kita, saya ngobrol sama ente, sekarang saya ngomong katakanlah kita mengucap Bismillah yuk bareng-bareng gitu kan. Masya Allah katakanlah ada juga nyebut Bismillah, juga Bismillah dan pembahasan kita, ya itu menyebut nama Allah, maka itu dapat pahala. Tapi ada satu pembicaraan yang Anda cuma cicak ngobrol doang, gak jelas katakan, mak nanti makan apa? Seperti itu ya. Antara suami dan istri itu dapat pahala. Jadi begitu besarnya panen pahala, ya, begitu besarnya panen pahala seorang yang berumah tangga berusia. Jadi suami istri itu kalau dia sering ngomong sama istrinya itu pahala. Makanya rugi banget kalau ada suami jarang ngobrol sama istrinya dan ngobrolnya pakai WhatsApp. Misalkan, ya. Sering-seringlah ngobrol sehingga itu akan jadi pahala buat Anda di rumah tangga Anda. Ya termasuk di sini yang tadi dalam ruangan ini yang Anda belum membaca basmalah, maka saya pesan kepada Anda, mari sama-sama kita membaca basmalah. Oke, lanjut. Lemes banget sih. Lanjut. Itu dong, tepuk tangan dong. Dan bapak sekalian, Masya Allah luar biasanya. Saya banyak sekali melihat perubahan teman di sini bapak sekalian yang mengikuti program ini, Bapak Ibu. Yang dulunya kaget ya, yang dulunya kaget mungkin cuma dengar hal-hal nggak penting. Sekarang kalau mau kaget, baca Quran tilawah. Dakwah. Saya sekarang kalau saya pribadi kalau lagi naik pesawat saya akan baca Quran. Kemarin waktu saya ada beberapa hari yang lalu, minggu lalu itu Jambi, Bengkulu, Jogja, dan pesawat saya baca Quran dan saya maksain baca Quran. Ngantuk saya akan berdiri. Kalau di pesawat kadang-kadang sampai Quran itu jatuh. Dan gara-gara asbab saya membaca Al-Quran dulu sekalian. Asbab saya membaca Al-Quran gara-gara saya membaca Al-Quran, maka tiba-tiba di samping saya itu ada bapak-bapak yang awalnya cuma bengong-bengong doang, dia tiba-tiba hidupin layar itu, dia dengerin Al-Quran di situ. Pahala lagi saya. Wah nanti wujud, nanti rias segala macam. Yang cuma tahu ini yang seperti itu cuma dia sama Allah. Kenapa yang ngurusin yang lain? Banyak kita kadang-kadang ngurusinnya bukan ladang kita. Niat orang kita nggak tahu. Yang paling luar biasa sebenarnya jangan mikirin jelek-jelek, justru malah Anda niatkan atau doakan pada orang tersebut, ya Allah semoga niat orang ini ikhlas dan tulus. Itu jauh lebih bermanfaat buat kita daripada mikir yang enggak. Orang sedekah di jalan bos sekalian tiba-tiba ada riak banget, wujud banget. Itu bukan urusan kita, Pak Bu. Para sahabat zaman dulu bos sekalian, para sahabat Rasulullah SAW itu bagi-bagi uang itu bos sekalian, itu di sepanjang jalan Madinah itu mereka bagi-bagi uang. Ujung enggak, level mereka udah bukan lagi cerita ujung dan riak. Ini kadang-kadang kita lihat orang yang begitu dan sibuknya ngurusin apa yang dia kerjakan, jangan-jangan niatnya nggak ikhlas, jangan-jangan itu kan ujung dalam yang nol, itu bukan urusan kita sekalian. Itu bukan urusan kita. Yang paling luar biasa, mudah-mudahan hari ini bos kan tidak ada lisan yang keluar tidak ada ucapan yang keluar dari lisan kita kecuali kebaikan. Tidak ada yang keluar dari lisan kita kecuali Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis bunyinya apa? Qul khairan atau yasmut, berkatalah yang baik atau ya Pak. Sekarang Bapak Ibu kalau di sebelah kanan ini ada sama-sama mahramnya, sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, tolong Anda tepuk bahunya sebentar. Sahabatku, saudaraku, semoga puasamu diterima oleh Allah, dan semoga engkau sekalian beserta keluargamu dianugerahi malam Lailatul Qadar, dan semoga bulan ini menjadi bulan Ramadan yang lebih baik buatmu beserta orang-orang yang kamu cintai, dan semoga rezekimu berlimpah, dan hutangmu dilunasi Allah, disegerakan jodohnya.
Kenapa? Pas tadi ngomong di serangan jodohnya sudah nikah, alhamdulillah gitu. Masya Allah. Ya. Sebelahnya balik lagi, jangan masuk surga sendirian bro. Bagus bro. Siap? Kalau di bawah temannya, saudaraku. Saudaraku. Masya Allah. Doamu semoga tembus langit. Diijabah. Dan semoga engkau mendapatkan yang jauh lebih baik dari apa yang kau doakan tadi. Semoga rezekimu berkali-kali lipat dari rezekiku. Dan semoga engkau dilunaskan hutangnya oleh Allah. Dan engkau bisa melunasi hutang orang lain. Dan semoga engkau bisa mengumrohkan seluruh keluargamu, menghajikan seluruh keluargamu. I love you. Tepuk tangan buat anda semua. Asik gak hidup kayak gitu? Asik, sekalian. Makanya pagi-pagi, siang, malam, segala macam. Anda doakan teman-teman kita di sini sekalian. Anda doakan dokter Andika, Anda doakan dokter Wika, Anda doakan Mas Adi, dan semua leader-leader kita bisa. Dan termasuk kaum muslimin muslimat. Anda akan balik pahalanya buat Anda. Bisa jadi rezeki kita seret mampet gara-gara ada kalimat laknat yang keluar dari lisan kita sekalian. Paham sampai sini? Rezeki kita bisa mampet gara-gara apa? Gara-gara kalimat laknat yang keluar dari lisan kita. Contoh, gak mungkin juga gue bakal susah lah gue sukses di tangan dokter. Misalkan, itu kalimat laknat sebenarnya, kalimat buruk. Gak sukses beneran. Oke, bagaimana caranya? Caranya Anda tetap berdoa. Nanti misalnya ada doanya kita seperti apa? Ada doanya, ya Allah, jika ada kalimat laknat yang pernah aku ucapkan terhadap diriku, keluargaku, orang-orang sekitarku, maka maafkanlah ya Allah. Banyak orang rezekinya seret gara-gara kalimat laknat yang bisa. Termasuk juga kalau Anda punya di luar sana Anda punya handphone jelek, bahkan maaf, misalkan gitu, handphone sudah usang atau mobil sudah lama, jangan Anda laknat mobil itu. Nabi SAW sebutkan sebuah hadis, suatu hari ada Nabi pengen naik unta, terus ada wanita yang punya unta itu bilang kepada Rasulullah, dibilang ini bisa unta sudah tua katanya. Apa yang Rasulullah kerjakan? Rasulullah gara-gara ucapan anak wanita tadi nggak mau naik unta itu selama-lamanya. Ya, jadi lagi-lagi saya sampaikan, kadang-kadang ada kata-kata laknat kita berusaha kita keluarkan dari lisan kita yang kita nggak sadar, makanya minta maaf, minta ampun kepada Allah, karena kita nggak bisa tarik lagi kata-kata tadi. Oke, saya ajarkan caranya. Anda tinggal ulangi saja. Ya Allah, jika ada kata-kata laknat yang pernah aku ucapkan terhadap diriku, keluargaku, orang sekitarku, atau orang yang tidak aku kenal dan itu menghambat rezekiku, maka maafkan. Silakan ucapkan sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Semoga rezekinya berlimpah ruah semua. Sampai Anda bingung mau ngabisinnya kayak apa. Amin. Tepuk tangan buat para kalau orang kaya baru. Baik. Nah, ini salah satunya bisa. The real business. Real business adalah bisnis yang membuat Anda makin dekat dengan real business adalah bisnis yang membuat Anda makin dekat dengan keluarga Anda. Real business adalah bisnis yang membuat Anda sering menangis karena takut akan fitnah-fitnahnya. Real business adalah bisnis yang membuat Anda makin dekat dan semakin dekat pada Allah. Semoga Allah merahmati, memberkahi, mengampuni dua orang dalam gambar ini. Orang ini di belakang. Siapa nama beliau? Beliau ini namanya Pak Sukri, Papa Sukri, kami sering kenal dia. Beliau dulu mantan pilot Garuda. Ya, orang tua dari Mas Roni Riz dan bagian ada tangan buat mereka dulu. Mantan pilot Garuda. Allah Akbar, semoga Allah memuliakan beliau, semoga Allah menjaga beliau, dan semoga Allah menjadikan hidup beliau saat ini jadi hidup yang penuh kebaikan sekalian. Subhanallah, luar biasa. Kalau saya boleh lihat, beliau ini dari harkat satu ya. Dari harkat satu, saya pengen untuk nangis. Dari harkat satu baru sekalian sampai
Rakaat 6 beliau ikut terus. Masya Allah. Kenapa? Lihat perubahan pada anak-anaknya, menantunya, bos sekalian. Yang luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Beliau sejak 20 hari yang lalu sudah mengikuti karantina menghafal Quran 40 hari, Bapak. Ngeri, Bapak. This is not business, this is dakwah. Ya, subhanallah, dia baru pulang nih. Papa Supri masih ikut karantina habis gara-gara apa? Gara-gara lihat kita di sini, bos sekalian. Maka sikap Anda, gerak-gerik kita di sini, kata-kata kita, itulah dakwah kita. Dan itu bisa jadi gara-gara itu, asbab itu Allah kasih hidayah buat orang lain, bos sekalian. Masya Allah. Ya. Dan gara-gara itu pula, ya, Mas Roni juga akhirnya tergerak, bos sekalian, untuk mengikuti karantina menghafal Al-Quran. Meskipun baru 4 hari. Masya Allah, luar biasa. Tapi kita nggak tahu, karena sepersekian detik gua kadang-kadang kasih hidayah itu, bos sekalian. Ya. Dan Anda bayangkan ini orang tua Anda bayangkan ini bapak Anda, ayah Anda, atau bapak Anda, bos sekalian, yang gara-gara asbab bisnis ini, mereka sekarang dekat sama Allah, kerjanya pagi siang malam mentadaburi Al-Quran. Allahu Akbar. Anda bisa bayangkan, bos sekalian, sebuah hubungannya. Saya berharap, I wish this is my father. Saya berharap ini ayah saya. Tapi ayah saya sudah tua, nggak bisa jalan susah. Saya berharap ini siapa? Ini orang-orang yang saya doakan agar dia bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Dan di karantina itu saya katakan, Masya Allah, saya rasakan semua itu, bos sekalian. Saya merasakan sebuah energi yang luar biasa di sini untuk kita lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Al-Quran. Itu sebabnya hari ini kami juga akan membagikan Al-Quran buat Anda. Bukan dibagikan gratis. Oke. Ada transaksi dengan Allah nanti, bukan kita lelang Al-Quran. Oke. Semoga, sekalian, saya berharap semoga sekali lagi beliau ini atau Papa Supri ini adalah papa Anda, bapak Anda, ibu Anda, istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda yang suatu hari kelak ketika Allah berikan kemudahan buat beliau, terus sekalian, Allah berikan dia kelapangan untuk menghatam Al-Quran dan hafal Quran 30 juz, maka di yaumil hisab dan bahkan surga nanti dia bisa menganugerahkan mahkota cahaya buat orang tuanya. Dan saya berharap itu semoga semua ada semua. Amin. Tepuk tangan buat Anda semua. This is not business, this is dakwah. Lagi saya sampaikan, kalau cuma sekedar dapat duit di sini, ngapain? Bahkan yang luar biasa, kalau bisnis tidak mampu membuat Anda dekat sama Tuhan, tidak mampu membuat Anda dekat dengan keluarga, tidak mampu membuat Anda menjadi orang yang lebih baik, Anda nggak usah bisnis. Itu pesan saya. Kalau bisnis tidak mampu membuat Anda tidak dekat dengan Allah, bisnis tidak mampu membuat Anda lebih dekat dengan keluarga Anda, bisnis tidak mampu membuat Anda menjadi orang yang lebih baik, Anda nggak usah bisnis, Pak. Mintalah ampun, semoga Allah kasih cara yang lebih baik, bos. Ya, itu pesan saya. Dan kalau kita lihat, bos sekalian, sebenarnya ini semua ini, bos sekalian, kalau saya boleh katakan, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada apa-apa. Mati lampu. Saya akan melihatkan 2 video kepada Anda, bos sekalian, dan tolong Anda bayangkan Anda berada pada suasana itu, bos sekalian. Anda menyaksikan kejadian itu, bos sekalian. Ya. Dan nanti ketika orang yang mulia disebut, bos sekalian, maka biarkan lisan Anda semakin banyak menyebut namanya Allahumma sholli ala Muhammad. Anda ucapkan itu sampai mengatakan, ya Allah, kami rindu pada beliau. Ya. Anda akan lihat betapa dahsyatnya dakwah beliau dan betapa dahsyatnya perjuangan beliau. Jadi kalau Anda ditolak, edukasi dan gak ada datang ke Anda, itu gak seberapa dengan apa yang dikerjakan Rasulullah SAW, bos sekalian. Ada apa-apa? Gak ada apa-apa. Mungkin kita ini dengan apa yang kita kerjakan sekarang ini, mungkin setitik debu pun gak ada apa-apa dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat beliau sampai itu, bos sekalian. Gak ada apa-apa. Makanya kalau kita niat pun sudah sama, bos sekalian, mau jadi apa kita? Oke, mari kita lihat videonya. Kita cukup bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapat hidayah dari video ini, bos sekalian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah berkorban segala-galanya untuk kita. Beliau pernah sholat di depan Ka'bah.
ditaruh di punggung Nabi, kali-kali onta tadi sujudnya, sehingga kotoran dan darah mengalir wajah Rasul SAW. Sahabat nggak ada yang bisa bertindak. Datang ke putri Nabi Fatimah mendorong ayah onta. Seperti itu Rasul SAW pada waktu perang Badar. Ketika umat Islam harus berhadapan dengan bala tentara yang besar jumlah, 1000 tentara melawan 300 orang yang mereka tidak ada persiapan untuk perang. Ketika pasukan perang sudah dipersiapkan, Rasulullah SAW di sebuah tenda, para sahabat malam hari tidur, Rasulullah SAW berdoa, sholat, mohon sama Allah. Buat siapa? Buat kita. Rasulullah SAW mengangkat tangannya mengatakan, Allahumma anjis wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, janjimu kepadaku tolong kau tepati ya Allah. Janjimu kepadaku ya Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma intuhlak hadhil isabah la tuqbal fil ardi ba'da yaum. Ya Allah, kalau kelompok ini kalah, hancur habis, Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi. Nggak akan ada istighfar, nggak akan ada umat Islam di Indonesia. Kita nggak akan tahu dengan Allah Jalla, tapi Nabi berdoa memohon kepada Allah untuk kita. Atau nggak pandai kita bersalawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang menyelamatkan kita. Ketika perang Uhud, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam demi la ilaha illallah sampai gelap-gelap baju besinya nempel di dalam pipi Rasul SAW. Gigi beliau patah, darah mengucur di wajah Nabi SAW. Wajah manusia yang paling dicintai Allah. Demi la ilaha illallah. Mari kita berselawat untuk Rasulullah SAW. Baik Bapak sekalian, dan video yang terakhir ini mudah-mudahan juga semakin membuat Anda makin rindu dengan beliau. Saya akan nonton video ini berkali-kali dan setiap nonton ini pun saya menangis. Kenapa saya menangis? Karena saya rindu dengan Rasul. Saya rindu dengan imam. Saya rindu bisa berdakwah dengan beliau. Saya rindu dengan kesadaran beliau. Saya rindu bisa ikut dengan beliau dalam berdakwah. Apalagi di tengah zaman fitnah kayak begini, urusan kita nggak ada imam. Umat Islam seperti anaknya yang kehilangan hidupnya, dan kerinduan saya makin memuncak. Dan subhanallah, ternyata sekalian Rasulullah SAW sangat merindukan kita. Beliau sangat rindu pada kita sekalian, dan sangat peduli dengan kita semua, dan berharap kita semua, misalnya termasuk Anda, saya yang ada mengurangi dibebaskan Allah dari api neraka. Kita akan tahu rindu dengan Rasulullah, dan Nabi sudah mengajarkan semua itu, karena hidup beliau dihabiskan untuk dakwah sekalian. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menjadi membuat Anda semakin cinta pada Rasulullah SAW, sehingga Anda bisa tahu ternyata ketika nanti di hari akhir pun beliau sibuk ngurusin kita maksudnya. Dia sibuk ngurusin kita. Jadi ini gak ada gambarnya, cuma kata-kata dan kalimat saja. Silakan Anda dengar baik-baik. Anda bayangkan Anda berada pada posisi atau suasana itu, dan Anda melihat sosok itu, manusia itu, ya, manusia yang disebutkan dalam video ini yang dia sibuk mikirin kita sekalian. Pada hari itu semua orang sibuk urus diri sendiri. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia pada hari itu sebenarnya sibuk dengan diri sendiri. Kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan
yang mementingkan dirinya pada hari itu, dia gak peduli dengan kita. Bahkan Naus bilang, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia gak ada nolong kita dia. Dia yang penting selamat selamat. Kekasihnya, ya terserah. Nanti kalau dia udah beres, baru nanti dia itu juga gak semua orang. Tapi Rasulullah satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk, modal hadir, sibuknya luar biasa, cuma satu orang, Muhammad SAW. Itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari mana umatku. Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini, siapa kamu Muhammad? Dikumpulin sebanyak umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah, sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkit dari sujudmu. Minta akan saya beri, bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya menyatakan apa yang Allah janjikan. Ya Muhammad, minta. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada saya. Mereka kehausan, ya Allah, kasih mereka di bawah terik matahari. Tapi ya Allah berkata, ya Muhammad, ini telah kehausan, ini panggil, umatku. Rasulullah perlahan jalan masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain aja sampai masukkan berbeda ke surga Firdaus dan makan hidup. Tapi beliau gak rela, ditampakkan kehadapan beliau, ini Firdaus, ini surga Muhammad. Tapi Muhammad gak akan sendiri. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka pada masa langsung balik lagi keluar dari surga juga. Kalau ada surga cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia benar, ketemu umat itu kayak ketemu kekasih lama. Kasih minum. Setelah minum satu teguk, kita gak akan haus lagi selamanya. Ketika seorang ayah, ibu, kekasih meninggalkan kita, Rasulullah mencari kita. Di mana pulang? Setelah dikasih minum, Rasulullah sujud lagi. Sujudnya lama, sampai menangis. Ya Allah, ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, bangun Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sinar kepada Allah. Maka tunggulah mereka di ujung sinar. Tapi menunggu kita di ujung sinar sambil mengatakan, Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam. Ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkit dari sujudku, apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma. Kata Allah, selamatkan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka, mencari umatnya. Wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma, dan selamatkan mereka. Ketika dikumpulkan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa, wajah mereka, tubuh mereka besar parah. Langsung melihat mereka dengan air mata kasihan, lalu mereka dipersilakan masuk ke surga. Setelah selesai, tidak ada lagi mereka kembali lagi, balik lagi ke hadapan Rasulullah. Di bawah Rasulullah, Nabi sujud lagi yang lama. Dan sujud lama itu kemudian menangis. Allah mengatakan, kenapa kamu menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jarum. Kalau aku izinkan, akhirnya Muhammad lari lagi ke neraka. Yang mereka keluarkan yang ada iman sekecil jarum. Bukan lagi sekian ribu, sekian juta umat Muhammad. Dan selesai setelah ada sisa dari sisa, balik lagi ke bawah Rasulullah, sujud lagi yang lama, nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, Muhammad bangkit. Apa yang kau inginkan? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi zarah. Allah, aku izinkan. Lari lagi ke neraka, selamatkan lagi. Balik lagi, sujud lagi. Ya Allah, kata Allah, ya Muhammad, apa lagi Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatku? Ya Allah, ini kasih sayang yang kau miliki. Selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali yang mengatakan la ilaha illallah. Ya Allah, aku izinkan umatku yang lari ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Apakah orang tua tidak bisa melakukan itu? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah. Gak lupa sama kita kenal juga kan? Gak ada iman sekecil zarah, gak ada iman sekecil jagung, gak ada iman sekecil biji kurma. Gak masalah, yang penting umatku ya Allah selamatkan. Alikul limri'in yawma idzin Likulli imri'in minhum yawma sya'nun yughni. Saat semua orang sibuk, Rasulullah mikirin kita Muslim. Bolak-balik Rasulullah minta ampun sama Allah dan Anda semua, kita di sini diselamatkan dari neraka.
sungguh sangat kurang ajar kepada Rasulullah SAW kalau seandainya kali ini pun kita malas bersalawat kepada beliau. Dan tahukah Anda ketika bersalawat satu kali maka Allah akan melimpahkan 10 rahmat dan ampunan buat Anda semua dalam satu salawat Anda sekali. Dan bagi saya sekali lagi, KAT ini bukan cuma sekedar jual mesin mungkin seperti yang banyak orang mengira, tapi justru saya merasakan kedekatan yang luar biasa sebenarnya. Dan mudah-mudahan kalimat ini menjadikan semangat bagi Anda. Ketika Anda berada di lingkungan yang membuat Anda menjadi lebih baik, maka tetaplah berada di sana sekalian, hingga orang-orang baik tersebut yang menjadi saksi dan mensolatkan Anda saat Anda dipanggil Allah. Ketika Anda berada di lingkungan yang membuat Anda menjadi lebih baik, maka tetaplah berada di sana hingga orang-orang baik tersebut yang menjadi saksi dan mensolatkan Anda saat Anda dipanggil Allah. Dan saya bersaksi kepada Allah bahwa adalah orang-orang baik itu Bapak Ibu, adalah orang-orang soleh dan soleh itu Bapak Ibu semua. Dan saya mohon kepada Allah agar Anda pun nanti bisa datang ketika Allah mengambil nyawa saya. Anda pula nanti mensolatkan saya sekali. Karena saya yakin adalah orang-orang baik, adalah orang-orang soleh dan soleh yang akan menjadi saksi saat jasad saya sudah tidak bernyawa lagi, Bapak Ibu. Maka tetaplah berada di sana, Bapak Ibu. Tetaplah berada di sana hingga orang-orang baik tersebut yang menjadi saksi dan mensolatkan Anda hingga Anda dipanggil oleh. Dan Rasulullah SAW bersabda sekalian, siapa yang minta surga 3 kali maka surga akan berkata padanya, ya Allah masukkan dia dalam surga. Dan siapa mohon perlindungan dari neraka maka neraka akan berkata, ya Allah melindungi dia dari neraka. Hadis ini menyebutkan bahwa kita diminta oleh 3 kali menyebutkan. Dan saya mohon Anda sekalian sekarang, saya mohon Anda angkat tangan Anda betul-betul berdoa di pagi hari menjelang siang ini. Anda berdoa, mintalah kepada Allah ya, untuk dilindungi dari api neraka, dan mintalah kepada Allah untuk Anda dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Ucapkan 3 kali. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar wa min ahli, yang bersama keluarga Anda sekalian dan orang-orang yang dalam ruangan ini. Mintalah dengan sungguh-sungguh dari sekalian. Mintalah dengan sebuah permintaan yang tidak akan ditolak, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, doa orang-orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak oleh Allah. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Hidup kita Bapak sekalian tidak akan berarti, tidak akan bisa sukses kalau seandainya kita semua masih sempat mampir ke neraka. Dan mintalah kepada Allah Bapak sekalian, mintalah kepada Allah agar kita semua diselamatkan dari api neraka. Wabil khusus bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, tidak kebetulan Allah hadirkan Anda tempat ini, dan semoga Allah memberitahu hidayah buat Anda semua, buat keluarga Anda dan orang-orang yang dicintai Ibu sekalian. Karena kalau Anda berhasil lolos dari api neraka, maka insya Allah akan sukses dunia akhirat. Dan Bapak Ibu, doakan orang-orang yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, doakan para leader-leader yang ada di sini, doakan kaum muslimin muslimat, doakan mereka agar dihindarkan Allah, dijauhkan Allah sejauh-jauhnya dari api neraka. Dan doalah, minta kepada Allah agar kita semua dimasukkan dalam Jannatul Firdaus tanpa hisab.
bisa memberi syafaat dan menolong Anda dari api neraka. Dia bisa menolong Anda dari api neraka, Bapak sekalian. Dan hari ini Bapak sekalian, saya bersaksi pada Allah bahwa saya menyatakan Anda orang baik tersebut. Dan saya mohon kepada Allah nanti Bapak sekalian, ketika nanti Allah seandainya Bapak sekalian, Anda yang ada di ruangan ini masuk dalam surganya Allah, dan Anda tidak melihat saya di sana, maka tolong panggil saya Bapak Ibu. Tolong panggil saya. Dan hari ini saya minta Anda berkata seperti itu kepada saudara Anda di kanan kiri Anda bersama. Ya, sama mahram, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Katakan padanya. Kalau saya boleh minta sekarang mohon berdiri Bapak Ibu, silakan Anda berdiri sekarang. Anda salami dia dan rangkul dia bersama dan katakan padanya, sahabatku, saudaraku, jika engkau tidak melihatku di surga maka panggil aku. Silakan Anda bersalaman dengan teman kanan kiri Anda bersama dan doakan dia dan katakan padanya sampai bertemu di jannah, sampai bertemu di jannah, sampai bertemu di surga ya Allah, sampai bertemu di sebuah tempat yang ada kekal abadi di sana. Tidak ada lagi keluh kesah Anda, tidak ada lagi keringat Anda, tidak ada lagi segala keluhan Anda di dunia karena Anda akan hidup kekal abadi di sana bersama para Rasul, Anbiya, Syuhada dan orang-orang yang mulia Allah sekalian. Dan insya Allah kita akan bertemu di sana sekalian atas asbabnya kita hari ini untuk menjadikan apa yang dikerjakan saat ini di bisnis kita menjadi dakwah saja. Oke, siapa yang banyak belajar dari Dr. Zaidul Akbar hari ini? Boleh kita beri applause sekali lagi yang luar biasa buat Dr. Zaidul Akbar. Luar biasa, saya juga terharu. Kita doakannya bareng-bareng, semoga yang tadi dapat materi dari Dr. Zaidul Akbar diberi hidayah oleh Allah, dan kita doakan bareng-bareng semoga Dr. Zaidul Akbar ilmunya dibahas berkali-kali pas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sedikit recap dari sesi pertama tadi. Yang pertama, kita niatkan lagi lurus agar gimana caranya di bisnis kaki motor bukan hanya jualan mesin, tapi bagaimana kita juga bisa bermanfaat buat banyak orang. Sip? Setuju? Oke. Setelah ini kita akan melihat sebuah video. Jadi mungkin tadi Bapak Ibu dan teman-teman banyak yang bertanya apa sih harkat. Jadi setelah ini kita akan lihat videonya. KT itu punya yang namanya harkat. Harkat itu adalah hafal Al-Quran komunitas Amazing Dropout. Di sini kita akan diajarkan, kita akan di-sharingkan metode-metode cara menghafal Al-Quran yang efektif. Nah, buat teman-teman, buat Bapak Ibu dan teman-teman yang pengen tahu lebih detail